Halo, nama aku Ayu. Hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku pindah ke Scotland. Keputusan apa yang melatar belakanginya dan gimana prosesnya, terutama dalam masa pandemi ini. Aku sekarang sudah berada di Glasgow, salah satu kota yang ada di Skotlandia. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian tertarik untuk tahu bagaimana ceritanya, lanjut tonton ya. Dan kalau kalian penasaran dengan video-video aku selanjutnya, jangan lupa di subscribe. Jadi ceritanya kenapa aku memutuskan pindah ke Scotland itu karena memang untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke master. Jadi aku ngambil bisnis di University of Glasgow. Nah, itulah yang latar belakangnya kenapa aku di sini. Gitu. Nah, untuk cerita lebih lengkap mengenai kenapa aku ambil sekolah bisnis di University of Glasgow, nanti akan ada session tersendiri ya. Itu untuk yang session kali ini aku mau rencana cerita tentang perjalanannya gitu. Karena kalian tahu lumayan ribet gitu loh merencanakan perjalanan internasional selama masa pandemi ini. Gitu. Jadi keribetan pertama adalah kapan ngomong ke tempat kerja aku untuk resign. Ya, karena itu mesti dipikirin betul-betul tuh. Uh, yang bikin ribet adalah timeline dari jadwal kuliahnya, karena pada waktu itu masih belum pasti. Sedangkan untuk submit ataupun kasih tahu secara official lah ya ke orang kantor bahwa mau resign itu juga minimal 2 bulan sebelumnya. Jadi itu mikir keras tuh gitu kan. Waduh, pertama lumayan kan kalau misalnya masih bisa dapat penghasilan, ya kenapa enggak gitu kan. Itu adalah keribetan pertama. Selama masa itu dari pihak kampus pun memfasilitasi sih, jadi kayak ada, mereka udah memberikan timeline. Jadi timeline timeline pertama itu memang udah tertulis gitu loh di apa namanya surat penerimaannya itu, atau bisa disebut offering letter, itu udah ada gitu, data stated. Kemudian oke, dari situ tuh awalnya udah mulai ngitung tuh, oke berarti kapan ya gitu kan mengajukan resign. Nah itu tuh dapat dapat untuk yang kampus yang ini ya, itu tuh dapat suratnya itu sekitar bulan Juni, awal Juni itu. Dan dapatlah itu bulan jadwal di 14 September. Hitung dong, oh 2 bulannya gimana ya sebelum 14 September gitu kan. Gitu, jadi paling nggak di bulan Juli itu harus udah resign gitu kan. Terus tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kayak seminggu atau ya tapi kayak kurang dari 2 minggu kemudian gitu, ada info lagi gitu bahwa jadwalnya itu berubah gitu karena terkait protokol kesehatannya ya di sini gitu. Jadi mesti kayak jaga jarak gitu. Jadi uh, semua course, semua jurusan pada intake yang sama di September 2020 ini nih dibagi lagi. Jadi ada yang masuk September bener, ada yang masuk ke November, ada bahkan yang kelempar ke Januari. Ya memang dampaknya itu pasti akan mempengaruhi ke intake yang memang winter ya, atau untuk yang Januari. Itu ngaruh banget, dan beberapa jurusan memang ada yang ngambil intake officialnya itu November, juga akan ngaruh sekali sih gitu. Ya memang beberapa kali juga memang dari pihak kampus juga apa ya namanya, menyediakan pilihan apakah mau defer apa enggak gitu. Tapi kalau defer pun dengan catatan, karena dianggap maksudnya itu untuk intake selanjutnya itu kan harusnya Januari ya. Nah untuk yang kelas saya intake Januari malah ditiadakan jadinya, jadi langsung ke intake September lagi di tahun depannya gitu. Nah, itu pun bukan defer. Jadi kalau defer itu kita memutuskan untuk pindah tahun gitu, pindah tahun ajaran lah ya istilahnya, tapi udah dapat kursi gitu kalau sebelumnya. Tapi untuk kondisi kali ini tidak dijamin dapat kursi. Jadi nanti akan bersaing lagi dengan aplikan-aplikan lain yang memang daftar untuk intake tahun tersebut. Gitu. Mikir banget tuh jadinya. Itu adalah keribetan pertama. Gitu. Dan akhirnya aku putusin, oke deh, whatever it takes, aku ambil gitu. Nah itu pula yang aku bilang ke atasan bahwa ini jadwalnya juga memang masih belum pasti, tapi aku akan
update mereka terus gitu terkait jadwalnya gitu. Jadi memang ada update mundur 1 minggu dari tanggal awal menjadi tanggal 21 September gitu. Nah, udah tuh dapat tanggal. Sekarang permasalahan kedua adalah aplikasi visa. Jadi visa itu memang ada beberapa syarat juga ya kan yang harus dipenuhi. Jadi ngejer banget itu yang namanya cast letter atau confirmation of acceptance ya of study. Jadi kayak surat konfirmasi gitu bahwa kita udah ambil offeringnya dari pihak kampus juga udah oke gitu kan, mencatat kita sebagai students. Nah itu mah keluar saudara-saudara, ya ampun, mungkin ya kena ya dimaklumin sih ya, pandemi ini juga maksudnya hampir di seluruh dunia juga terjadi gitu, terus ya mengharuskan kita semua untuk mengadjust segala sesuatunya. Jadi memang untuk urusan-urusan administratif itu lumayan lama, jadi kayak mesti harus nanya lagi terus ke kampus gitu kan. Aku praktis kayaknya email sana sini deh. Terus untungnya kayak semacam perwakilan kampus gitu untuk Indonesia itu orang Indonesia gitu. Jadi dan waktu itu memang lagi ada di Indonesia, jadi lebih mudah gitu ya untuk reach out-nya gitu. Terus dia juga memfasilitasi komunikasi gitu, jadi dengan calon-calon murid yang lain juga gitu, jadi berbagai jurusan, jadi kita saling update. Selain itu juga dari pihak sekolahnya, juga dari pihak kampus aku juga memfasilitasi dengan beberapa session gitu, kayak misalnya webinar ataupun misalnya kayak Zoom session, Skype. Intinya adalah maksudnya ya kita kayak boleh gitu tanya-tanya dan segala macam gitu, terus dikasih gambaran seperti apa, terus mereka juga dengerin masukan-masukan kita gitu. Jadi memang beberapa concern yang tadi aku bilang gitu ya, tentang masalah timeline waktu, terus cast letter aku juga belum keluar gitu kan. Mungkin misalnya timelinenya jadi aku bisa jadi nggak tiba tepat waktu, atau misalnya tiba sebelumnya, itu bagaimana. Nah mereka juga mempersiapkan metode kelas blended learning yang mereka sebutnya, jadi ada online dan offline, bentuknya asynchronous dan juga synchronous model gitu. Jadi ada yang mereka sudah, kalau asynchronous itu jadi mereka kayak sudah upload gitu, siapin beberapa video atau materi mengenai pembelajaran yang kita bisa akses di platform gitu kan. Jadi kita bisa kayak baca-baca dulu, terus ngerjain kuis-kuisnya dulu, ternyata udah ada assignmentnya gitu, padahal masih induksi. Dan juga ada synchronous model, karena memang untuk kelas aku itu termasuk cohort yang kecil gitu ya, jadi terus ruangannya juga maksudnya bisa gitu kalau untuk nampung. Jadi di angkatan aku itu ada 29 orang gitu yang akhirnya join gitu. Jadi ruangannya pun menampung gitu ya, dengan di sini mesti jarak 2 meter gitu distance-nya. Nah itu tuh untuk orang-orang yang memang udah berada di sini itu bisa datang face to face pada awal masa induksi gitu. Jadi yang waktu itu pada aku tuh masih ada di Indonesia ya, jadi dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 lah ya, itu aku ngikutin kelas sinkronisasi itu ya dari Indonesia. Lumayan sih, maksudnya dari pihak kampus juga arrange jadwalnya itu memang mereka ngelihat zona waktu gitu dari murid-muridnya gitu. Jadi ya lumayan nggak terlalu kemalaman, kecuali memang ada beberapa sesi yang aku kayak lumayan sampai larut gitu, sampai jam 10. Belum lagi abis itu ada tugasnya gitu kan. Tugasnya itu kayak mesti dikumpul besoknya pagi waktu setempat sana gitu. Jadi kayak jadi kepikiran kan, maksudnya dikasih materi jam 10, kemudian dikasih kayak semacam studi kasus gitu kan. Kepikiran ya, jadi nggak bisa tidur gitu kan. Ya lumayan sih itu. Kemudian jadi aku baru bisa join juga ternyata masih lagi itu ada ceritanya gitu. Nah visaku akhirnya jadi gitu kan. Terus aku akhirnya dapat juga tiket pesawat. Itu kerempongan yang kedua, masalah untuk persiapan terbang. Ternyata banyak banget yang harus diurusin gitu kan. Jadi milih-milih maskapainya juga itu PR banget sih. Jadi karena
dari awal September aku udah nggak di Jakarta, jadi udah balik gitu ke rumah gitu di Jawa Barat gitu kan. Nah itu kebetulan juga memang maksudnya kayak misalnya untuk jadi maskapai itu ada beberapa maskapai yang kayak perlu PCR test, hasil PCR test, kemudian hasil rapid test, kemudian apalah mesti nyiapin apalah gitu ya. Nah nanti itu secara detail dokumennya apa aja nanti dibahas yang masalah untuk keberangkatan ya terkait visa itu. Nah di tempat aku tinggal itu rada ribet gitu karena mesti rada jauh terus mesti dan segala macam gitu. Jadi nyari-nyari tiket, nyari-nyari yang jadwalnya kira-kira nggak terlalu jauh juga gitu. Itu lumayan mikir tuh waktu itu. Nah, akhirnya dapet itu tiket di tanggal 24 malam jam 11 pakai Garuda yang kemudian lanjut KLM gitu. Jadi dari Soekarno Hatta itu langsung ke Belanda di Amsterdam transit. Itu juga pilihannya tuh kayak misalnya transit mau 1,5 jam atau langsung ke 7,5 jam. Karena aku mikirnya mau ngejar kelas gitu kan. Jadi ada kelas gitu loh di window time itu. Jadi ya udah deh aku terus takut juga nanti ada ribetan segala macam kan nggak ngerti ya maksudnya dokumen yang disiapkannya juga lumayan tuh beberapa, jadi barangkali antrian atau apa gitu. Jadi ya udahlah 1,5 jam juga takutnya kemepetan gitu, apalagi kan bandaranya lumayan gede ya gitu, takut mesti kayak bolak-balik kemana gitu kan, nyari gate-nya dan segala macam. Akhirnya mutusin yang ke transit 7,5 jam gitu. Itu kerempongan yang kedua gitu. Terus kerempongan lagi, keribetan lagi yang ketiga adalah perubahan situasi kondisi COVID-19 di Glasgow, di Scotland, di Glasgow sih in particular. Karena tiba-tiba itu kayak like 2 hari atau sehari sebelum kayak 2 hari ya, kayak 2 hari sebelum aku berangkat itu ada outbreak saudara-saudara. Jadi kayak tiba-tiba naik gitu angkanya langsung untuk orang-orang yang positif, dan itu trennya memang terjadi di jadi kayak kalau di Indonesia kita nyebutnya kayak klaster gitu loh, jadi klaster kampus gitu. Jadi di several kampus yang ada di Skotlandia gitu. Jadi kayak Aberdeen juga, kemudian di Glasgow juga saudara-saudara yang sampai lumayan banyak gitu yang akhirnya positif gitu, walaupun memang menunjukkan gejala-gejala yang termasuk ringan gitu. Itu yang bikin akhirnya untuk jadinya kayak berubah jadwal gitu loh. Jadi ya memang sih untuk negara Indonesia itu nah itu juga satu lagi juga itu, karena negara Indonesia juga angkanya kan lagi naik-naiknya juga tuh, yang akhirnya juga tanggal koreksi ya kalau saya salah ya, saya lupa antara tanggal 14 September itu juga diputuskan untuk Jakartanya sendiri juga PSBB jilid 2 gitu. Itu yang bikin ribet juga tuh gitu. Jadi ya untuk orang-orang yang, jadi Inggris itu secara umum memang menerima kunjungan ya, tapi diutamakan untuk memang orang-orang yang visa kerja, visa studi. Yang pertama banget sih memang kayak yang memang orang sini gitu, mau balik lagi ke their home country gitu. Untuk visa turis juga sebenarnya boleh, tapi ada syaratnya. Untuk beberapa negara itu diwajibkan untuk 14 hari karantina mandiri, dan itu dicatat gitu. Jadi kayak 48 jam, maksimum 48 jam kita tuh harus isi formnya gitu, bahwa itu ya maksudnya data diri kita, terus kita harus stated kita tinggal di mana selama di Inggris. Nah itu bisa aja dicek gitu, maksudnya mereka akan cek gitu. Kalau memang kita tidak ada di situ pada saat pengecekan, ya sudah, kita kena denda minimum 100 pound sterling, maksimum saya lupa kayak bisa sampai 10.000 pound sterling deh. Dan mengingat kursnya juga naik-naik ke puncak gunung, kalau dirupiahin lumayan ya gitu, apalagi buat kantong mahasiswa seperti saya gitu. Itulah kerempongan. Jadi memang aku walaupun udah tiba di sini, aku juga masih belum bisa ikut kelas, dan terutama juga karena memang adanya outbreak tadi ya, yang baru gitu kan, klaster baru. Jadinya juga untuk yang seharusnya minggu ini itu mereka
maksudnya untuk yang memang nggak ada karantina dan juga nggak ada macam-macam itu bisa ngikutin kelas tatap muka gitu. Akhirnya juga selama 1 minggu ini juga semuanya di online kan, seperti itu gitu. Jadi ini jadi aku tiba di Glasgow itu tanggal 25 hari Jumat sore sekitar jam 4 lewat jam 5-an lah ya gitu. Panis. Ini udah di Glasgow. Oh my god, udah. Ini di bandaranya. You can see. Aduh. Ini sepi banget, tapi nggak tahu ya, nggak ngerasa asing aja sih, nggak ngerasa asing aja di sini. Sebentar, mungkin aku akan pakai satu. Jadi ini lagi apa? Mau ke pick up zone. Sebelumnya udah janjian sama driver taksinya. Nanti ketemuan di pick up zone. Aduh. Jerawat oke banget tuh matanya. Oke, so Wi-Fi. Pick up zone. You know what? Aku tunjukin ya sesuatu. Aduh. Jadi kalau itu juga nggak boleh parkir kelamaan. Gitu deh. Capek. Oke, tinggal nunggu orangnya aja pick up untuk nyampe akomodasi. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care. Just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up. Jadi ini sudah hari kalau hari Jumat itu berarti hari ke-5 ya. Hampir seminggu dong aku di sini. Gitu. Right there on top of the moon.